disambut seperti bintang. Dua pemain Belanda ini siap dinaturalisasi 14 November ke Indonesia. Sintayong berencana mencoret 10 pemain di skuad timnas Indonesia. Jadi kambing hitam, FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Statistik Ciamik, kapten timnas Indonesia Jay Izzas bersama Venezia jelang membela skuad Garuda. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Jadi kambing hitam, FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi memberikan 4 sanksi kepada timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat oleh timnas Indonesia di 4 matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. FIFA mengeluarkan sanksi atas keputusan Komite Disiplin berdasarkan insiden yang terjadi pada September dan Oktober 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis dari laman resmi FIFA. Sekitar 27 hukuman dirilis oleh FIFA dan 4 diantaranya menimpa timnas Indonesia. Hukuman pertama itu imbas timnas Indonesia telat melakukan kick off saat menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Selasa 10 September. Untungnya hanya sanksi teguran yang diberikan oleh FIFA. Kemudian manajer timnas Indonesia Sumarji disanksi 1 pertandingan atas protes yang dibuat di laga Bahrain versus timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C pada Kamis 10 Oktober. Hukuman ini pun sudah dijalani Sumarji saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat. Analisis Sintayong Kim Jong Jin diberikan sanksi berat. Dia dihukum 4 pertandingan karena melakukan pelanggaran di laga Bahrain melawan Indonesia. Sayangnya tidak diberitahu pelanggaran apa yang dibuat analisis pertandingan asal Korea Selatan tersebut. Yang terakhir, timnas Indonesia dihukum sekitar 179 juta rupiah karena telat melakukan kick off saat menghadapi China di matchday keempat grup C pada Selasa 15 Oktober malam. Tentu hal yang unik ketika timnas Indonesia diberi hukuman telat melakukan kick off sekalipun berstatus sebagai tim tandang. Harapannya sanksi tersebut tidak mengganggu fokus timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Terlebih 2 lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. PSSI juga menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 angka dalam 2 laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Statistik Ciamik, kapten timnas Indonesia Jay Izzas bersama Venezia jelang membela skuad Garuda. Statistik Ciamik dicatatkan oleh kapten timnas Indonesia Jay Izzas bersama dengan grupnya Venezia. Catatan bagus tersebut diukir Jay Izzas jelang membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Jay Izzas mencatatkan statistik mentereng saat timnya Venezia kalah 1-2 dari Parma dalam lanjutan Liga Italia musim ini. Pertemuan kedua tim berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium pada Selasa 9 November malam. Dalam laga tersebut Jay Izzas tampil selama 90 menit dalam permainan. Di lini belakang Venezia ditemani oleh Michael Swedova dan juga Antonio Candela. Jay Izzas pun tercatat melakukan 2 kali sapuan bola dan sekali intercept dalam laga tersebut. Permainan lugasnya memang cukup menyulitkan lini serang Parma sepanjang laga tersebut. Dalam laga itu Jay Izzas melakukan 95 sentuhan bola. Pemain bernomor punggung 4 itu pun mencatatkan akurasi umpan ke rekan setimnya dengan 93%. Selepas pertandingan itu Jay Izzas bakal segera merapat ke timnas Indonesia untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia bakal memperkuat skuad Garuda yang bakal melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun uniknya Jay Izzas malah panen rating buruk dari media Italia. Izzas hanya mendapatkan rating 5,9 dari La Gazzetta dello Sport. Sementara itu media Tutto Mercato Web menyoroti kekurangan Izzas dalam mengantisipasi 2 gol Parma. Bek timnas Indonesia itu dinilai gagal menjaga Dennisman yang akhirnya berujung gol oleh Encian Boni. Oleh karena itu Tutto Mercato Web memberikan nilai hanya 5,5. Media Italia lainnya, Calcio Mercato, malah memiliki penilaian lain. Mereka menyebut bahwa Jay Izzas tidak banyak melakukan kesalahan dibandingkan dengan Swoboda. Izzas pun menerima rating 6, sementara Swoboda dan juga Candela mendapatkan rating 5,5. Sintayong berencana mencoret 10 pemain di skuad timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang tampil di ASEAN Cup 2024. Kepastian itu sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa surat pemanggilan kepada pemain Timnas Indonesia sudah dikirimkan kepada klubnya. Mereka diharapkan bisa berkumpul di Bali pada Selasa 26 November. Beberapa klub di Liga 1 musim ini juga sudah mengumumkan adanya pemanggilan pemain tersebut. Adapun Sintayong sudah mengumumkan bahwa mayoritas pemain U22 yang dia bawa ke ASEAN Cup. Hal ini dikarenakan pemain-pemain senior di Timnas Indonesia tidak bisa bermain di turnamen level Asia Tenggara tersebut. Alasannya karena turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu bukan agenda resmi FIFA. Klub-klub di luar negeri juga tidak bakal melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Adapun untuk Liga 1 masih tetap bergulir meski ASEAN Cup bertanding. Hanya saja ada kesepakatan di mana maksimal hanya 3 pemain setiap klub yang bisa membela Timnas Indonesia. Ada 33 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong kepada Timnas Indonesia. Mereka bakal berkumpul di Bali pada 26 November 2024, kata Sumarji. Sumarji memastikan bahwa dari 33 nama itu tidak semuanya bakal dibawa untuk berlaga di ASEAN Cup. Sintayong bakal mencoret 10 pemain jelang pertandingan tersebut. ASEAN Cup 2024 bakal bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia sendiri tergabung ke dalam grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan juga Laos. Disambut seperti bintang, 2 pemain Belanda ini siap dinaturalisasi 14 November ke Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan 2 pemain kelahiran Belanda keturunan Indonesia bakal menjalani serangkaian tes di Jakarta pada Kamis 14 November mendatang untuk proses naturalisasi. Ada 2 nama yang sedang diproses naturalisasi, yaitu Dion Marks dan juga Tim Gibbons. Tanggal 14 November dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview wawancara dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya 2 itu dulu, kata Indra Syafri. Tim Gibbons merupakan pemain berposisi bek kiri kelahiran Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Gibbons memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Kini tim Gibbons bermain untuk klub FC Emmen di Belanda. Sementara Dion Marks merupakan pemain berposisi bek yang lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005. Kini pemain 19 tahun itu bermain untuk klub NEC Nijmegen di Belanda. Dion Marks memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Palembang. Kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Turnamen itu bakal menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025. Namun Indra Syafri belum bisa berbicara panjang lebar sebelum keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kami itu pasti. Kalau belum salaman ya belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada 2. Apakah itu bisa ataupun tidak nanti tergantung proses federasi kita, ungkap dari Indra Syafri.